Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang ayat 9 sampai ayat 10 dan 11 surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun ya. Yang bunyi ayatnya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya itu namanya huruf nida. Huruf nida. Nida itu panggilan. Panggilan tuh digeru ya. Panggilan atau digeru, istilah orang sini geru ya. Panggil sini, mari gitu ya. Perhatikan gitu tuh. Itu ya dalam bahasa Arab itu menggunakan kata-kata ya, namanya harfun nida. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang dipanggil, siapa yang diseru. Yang diseru itu alladzina amanu, orang-orang beriman. Berarti orang-orang yang tidak beriman tidak diseru, tidak dipanggil, tidak diajak. Itu ya ayyuhalladzina amanu. Perintah apa, seruan apa maksud daripada seruan itu? Apa maksud Allah menyeru orang-orang yang beriman itu? Disuruh apa? Suruh melakukan apa? Di sini disebutkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi. Seruan itu diberitahukan kepada orang-orang beriman, disampaikan pada orang-orang beriman tentang satu larangan, tentang satu peringatan. Peringatan tentang apa? La tulhikum amwalukum, tentang kesibukan. Tentang kesibukan. Kesibukan masalah apa? Tulhikum amwalukum. Yang pertama, kita ini akan disibukkan dengan apa? Dengan urusan amwal. Urusan kekayaan. Urusan pekerjaan. Urusan aktivitas. Urusan politik. Ya kan? Urusan kehidupan. Ya kan? Urusan perdagangan. Urusan bisnis. Urusan pekerjaan. Dan lain sebagainya. Tentang keduniaan. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Semua orang hidup menginginkan mempunyai keturunan, mempunyai anak, mempunyai istri, mempunyai suami, mempunyai anak. Nah, ketika sudah memiliki anak, biasanya orang itu akan apa? Akan sibuk. Sibuk dan terpengaruh. Terpengaruh dengan apa? Dengan urusan anak. Gara-gara anak kita kadang-kadang melalaikan aktivitas kewajiban, gitu ya. Maka Allah mengingatkan pada orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, dari an dzikrillahi, dari mengingat Allah, ya kan? Karena sibuk urusan dagang,
sibuk urusan bisnis, sibuk urusan pekerjaan, akhirnya kita lalai ibadah tuh, lalai urusan ibadah, meninggalkan ibadah. Itu ya. Orang sibuk berdagang sampai meninggalkan ibadah. La tulhikum amwalukum. Ya kan? Urusan anak, gara-gara anak rusuh, sibuk dengan ribut dengan saudara, ribut dengan istri, ribut dengan mertua dan lain sebagainya, dengan tetangga. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillahi. Mengingat Allah di sini maksudnya apa? Mengingat perintah Allah, tuntunan Allah, kewajiban-kewajiban, ya kan? An dzikrillahi wa may yaf'al dzalika, barang siapa saja yang melakukan itu, orang-orang beriman kek, tidak beriman kek, gitu ya. Orang yang taat atau tidak taat. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa dari orang-orang beriman, apalagi dari orang-orang yang tidak beriman, yaf'alu, melakukan itu, ya kan, disibukkan dengan urusan harta saja, disibukkan dengan pekerjaan saja, disibukkan dengan masalah anak saja, sementara kewajiban pada Allah, ibadah kepada Allah itu ditinggalkan. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, maka mereka itu akan digolongkan pada golongan orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan humul khasirun, digolongkan dalam golongan orang-orang yang merugi? Karena hidup yang paling lama dan tidak ada ujungnya adalah di akhirat, ya kan? Kaya di dunia, kalau di akhiratnya kita nanti menyesal, ya ngapain, ya kan? Miskin di dunia, kalau di akhiratnya kita nanti bahagia, ya tidak jadi masalah. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah itu fid dunya hasanah, di dunia bahagia, wa fil akhirati hasanah. Dua-duanya harus kita peroleh, harus kita dapatkan. Di dunia bahagia, hidup aman, ya kan, sejahtera. Di akhirat juga kita hidup aman, sejahtera. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Azabun itu adalah siksa, wa qina itu terpelihara, terjauh, terhindar dari azab api neraka. Tuh ya. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuh. Wa anfiqu, supaya kita itu tidak tergolong dalam orang-orang yang khasirun, merugi nih, ya kan? Rugi nantinya. Maka Allah perintahkan supaya jangan rugi itu. Apa perintah Allah? Wa anfiqu. Wa anfiqu itu, jalanilah perintah Allah dengan harta itu, dengan anak itu, dengan cara memberikan nafkah, dengan memberikan perhatian, dengan menjalankan, menggunakan yang baik dan benar. Apa yang diinfakkan itu? Harta, ya kan? Ilmu, pengetahuan, kebahagiaan. Nah itu, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ilmu itu rizki dari Allah, harta juga rizki dari Allah. Maka nafkahkanlah, ya kan? Maka nafkahkanlah, laksanakanlah perintah Allah, jauhi larangan Allah. Mimma razaqnakum min qabl
ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Sebelum penyesalan nanti. Kapan penyesalan itu akan timbul? Yaitu ketika kita itu dalam keadaan kondisi pertama sakaratul maut. Sakaratul maut ya, menjelang kematian tuh sakaratul maut tuh ya. Min qabli ayyati ahadakumul mautu. Tuh, maut itu datang. Kita ini didekati oleh ajal. Ya kan? Kita ini sedang didekati oleh ajal. Orang yang bepergian naik motor dengan kencang atau dengan pelan, itu artinya dia sedang melakukan pendekatan, sedang akan ketemu dengan maut. Kadang-kadang tabrakan, meninggal. Kadang-kadang ketabrak, meninggal. Ya kan? Jadi maut itu datang tuh selalu tuh. Ayatia. Atayati itu datang. Maut itu datang. Makanya idza jaa ajaluhum. Ketika ajal itu datang. Atal mautu. Ketika maut itu datang. Jadi yang datang itu maut kepada kita. Menyambut. Ya kan? Qabla an ya'tiya ahadakumul mautu. Sebelum datangnya kematian tuh. Penyesalan itu di situ tidak akan ada ujungnya nanti. Min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuh. Dalam penyesalan itu nanti, orang itu nanti, manusia itu nanti, ketika dia sudah meninggal dunia, penyesalannya datang, maka dia berkata, fayaqul, dia berkata, Rabbi, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, berilah aku sedikit sebentar, hidupkan kembali atau kembalikan aku hidup walaupun sebentar. Untuk apa? Fa'asaddaq, akan saya sedekahkan. Apa yang disedekahkan itu? Kebaikan, kemuliaan, harta, ilmu, ya kan? Anak, saudara. Fa'asaddaqa. Tuh, kata Allah, ya, min qabli an ya'tiya ahadumul mautu fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Saya akan berlaku baik, akan menjadi orang baik. Ya kan? Akan menjadi orang baik. Segala perintahmu akan saya jalankan. Segala harta yang saya miliki akan saya berikan. Ilmu yang saya miliki akan saya amalkan. Fa'asaddaqu minas salihin. Fa'akum minas salihin. Terus yang terakhir, walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Walan. Tuh, lan itu artinya tidak akan. Berbeda dengan la. Lan itu adalah tidak akan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau la tidak saja. Jangan. La. Tapi lan janganlah. Jangan sekali-kali. Itu lan. Tidak akan terjadi. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika itu sudah datang pada seseorang, maka tidak akan ada penundaan sedikit pun. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah mengetahui, maha mengetahui apa yang sedang, apa yang akan kita lakukan. Allah selalu tahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.